di Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Nah, ibu-ibu, di sini saya akan melakukan terapi komplementer zikir. Nah, apakah ibu bersedia? Ya, nanti ibu-ibu akan mengikuti instruksi saya ya. Ya, baik, nanti kita akan memulai ini sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, baik, kita mulai sekarang ya. Ya, yang pertama ya, dalam umat Islam yang dilakukan untuk mengingat Allah. Nah, mengingat ini bukan hanya diucapkan lisan, hati maupun pikiran, tetapi di mana ini mengingat akan zat, akan sifat, dan akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga dia memasrahkan hidup dan matinya hanya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, manfaat zikir. Manfaat zikir yaitu yang pertama itu dapat menenangkan jiwa dan hati. Yang kedua, dapat menghindarkan dari pikiran dan emosi. Dan yang ketiga, dapat menghindari dari gangguan tidur. Nah, semisal ibu-ibu kan susah tidur, nah sebaiknya ambil wudhu, berzikir, insya Allah nanti tidurnya akan lebih mudah. Nah, banyak sekali manfaatnya, itu saja saya sebutkan. Untuk cara kerja zikir, nah cara kerja zikir itu bisa mengucapkan misal lafal la ilaha illallah, atau bisa kalau dengan itu lebih tenang hatinya, yang pertama itu pejamkan mata. Nah, habis pejamkan mata, lalu lidah ini kita tempelkan ke atas. Nah, seperti ini, sambil pejamkan mata, kita itu mengucapkan la ilaha illallah sambil kita merasakan energi positif yang diturunkan Allah kepada kita dari kita memekanya, sehingga rongga dada ini terasa penuh gitu. Nah, setelah itu kita hembuskan perlahan-lahan. Nah, itu kita lakukan berkali-kali. Nah, ibu-ibu apakah sudah bisa? Kita mulai sekarang. Bisa. Nah, yang pertama pejamkan mata, Bu. Oke. Yang kedua, lidah tadi ditempelkan ke atas. Nah, ibu sambil tarik nafas, ibu mengucapkan la ilaha illallah sambil memikirkan energi positif yang diturunkan Allah kepada ibu, semoga kesehatan atau yang lain. Nah, terus ibu lepaskan nafasnya. Nah, gimana ibu? Apakah sudah agak tenang? Ya, itu bisa dilakukan berkali-kali. Nah, untuk penyakit yang bisa disembuhkan oleh zikir. Nah, sebetulnya semua penyakit bisa. Kan kalau kita sakit sebenarnya kita kan mengingat kepada Allah sesuai dengan pengertian zikir tadi. Zat, sifat, dan perbuatan, kemudian memasrahkan hidup dan matinya hanya kepadanya. Nah, kalau kita sakit, semisal kita sakit kepala, nah kita itu kan kalau kita sakit semakin beban pikiran kan kita malah tambah sakit. Nah, kalau kita mengingat Allah dengan cara berzikir, otomatis seperti yang tadi kita lakukan kan kita tenang, otomatis kan sakit kepala kita akan turun. Nah, sebutnya memang bisa semua untuk zikir untuk segala penyakit. Nah, baik ibu-ibu, itulah penyampaian terapi komplementer zikir dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurnal penelitiannya, saya mengambil relaksasi zikir dari Setio Purwanto dari Fakultas Psikolog Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk pendahuluannya ini, berbagai metode relaksasi telah banyak dikembangkan seperti relaksasi progresif, relaksasi auto, relaksasi meditasi. Oke. Lalu untuk dasar pemikiran relaksasinya itu, nah ini ada pengertian zikir, terus ada pengertian relaksasi juga. Lalu ini ini itu nanti relaksasi zikirnya tadi sama dengan sesuai yang saya ajarkan tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih fase sesuai keyakinan. Fase atau kata digunakan sebagai fokus atau pengantar meditasi. Tadi contohnya itu la ilaha illallah. Nah, ini selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih.